فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, ikhwatal iman wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat, para penuntut ilmu rahimani wa rahimakumullah. Masih dalam pembahasan prinsip yang pertama dan yang kedua ya, dari prinsip dakwah salafiyah, yaitu adalah kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Kemudian yang kedua adalah berdakwah kepada tauhid dan mengikhlaskan amal semata-mata karena Allah Azza wa Jalla. Ini prinsip yang kedua. Kemarin kita sudah membahas tentang masalah penjelasan detail secara singkat ya, tentang tauhid, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma dan sifat ya. Maka pada kesempatan hari ini melanjutkan kaidah yang ketiga ya, daripada prinsip dakwah salafiyah. Yang ketiga adalah bahwasanya dakwah Ahlussunnah, yaitu salafiyun, mengajak umat Islam untuk beribadah kepada Allah dengan benar, mengajak umat ini untuk beribadah dengan benar dan baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimulai dengan definisi ibadah, kita disuguhkan terlebih dahulu oleh penulis Al-Ustadz Yazid rahimallahu ta'ala. Apa itu ibadah secara bahasa dan apa itu ibadah secara syariat, terminologi. Secara bahasa, etimologi, arti daripada ibadah yaitu adalah al-khudu' wal-inqiyad, yaitu berupaya merendahkan diri dan tunduk. Merendahkan diri dan tunduk, itu arti ibadah secara bahasa. Secara syariat, terminologi, makna daripada ibadah yaitu adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwal wal a'mal al batinah wal zahirah. Di antara definisi ibadah di dalam tinjauan syariat yang dikutip oleh Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala, ini definisi yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam majmu' fatwanya rahimahullah ta'ala, beliau memberikan penjelasan definisi tentang apa itu ibadah. Ibadah adalah satu nama yang mencakup segala apa yang dicintai dan diridai oleh Allah, dari perkataan maupun perbuatan, yang tampak ataupun yang tidak tampak, yang tersembunyi maupun yang terlihat, yang tersembunyi di dalam batin, yaitu yang ada di dalam hati, dan yang tampak daripada apa yang dilakukan oleh anggota badan kita. Itu yang tampak. Yang tampak itu adalah berarti anggota badan. Yang tidak tampak, yang batin, yaitu adalah hati. Maka amalan itu ada sifatnya dua, zahir dan batin. Zahir itu yang terlihat, yang dilakukan oleh selain anggota tubuh hati. Adapun batin hanya amalan hati, baik secara ucapan maupun secara perbuatan, yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi secara sederhana kita mengetahui apa itu ibadah, yaitu segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Maka bagaimana kita mengetahui ini yang dicintai dan diridai oleh Allah? Yaitu dengan terus mempelajari ilmu agama.
Karena dengan kita mempelajari ilmu agama, kita dapat mengenal mana perkara yang dicintai dan diridai oleh Allah dan mana perkara yang tidak dicintai, yaitu yang dimurkai dan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sederhananya ibadah itu adalah seluruh perkara yang dicintai dan diridai oleh Allah, baik dari ucapan maupun perbuatan, yang tampak, yang zahir maupun yang batin. Ibadah terbagi menjadi ibadah hati, ibadah lisan, dan ibadah anggota badan. Nah, jadi yang terlihat itu yang zahir adalah ibadah lisan dan anggota badan. Adapun yang batin hanyalah ibadah hati, ibadah qalbu. Rasa takut ini ibadah apa ini? Ibadah hati, ibadah batin. Roja, berharap, ibadah apa ini? Ibadah hati. Mahabbah, ibadah hati. Tawakal, tawakal ini adalah ibadah hati. Rogbah, rohbah, rasa senang, rasa takut kepada Allah, ini adalah merupakan ibadah hati. Ibadah qalbiyah yang berkaitan dengan hati. Adapun tasbih yang diucapkan, subhanallah, tahlil yang diucapkan, la ilaha illallah, takbir yang diucapkan, Allahu akbar, tahmid, dan rasa syukur yang ada di lisan dan hati, ini adalah ibadah lisaniyah dan ibadah qalbiyah. Ibadah yang ada di lisan dan ibadah yang ada di hati. Jadi zikir itu bukan hanya ibadah lisan, tapi zikir itu juga ibadah hati. Dan seluruhnya sebenarnya ibadah zahir yang kita lakukan, contoh seperti sholat. Sholat ini bukan hanya ibadah gerakan badan dan gerakan lisan, tidak, tapi mesti harus ada ibadah hati. Ibadah hati. Karena pokok dari segala ibadah itu asasnya adalah hati. Baiknya ibadah zahir, ibadah lisan, ibadah anggota tubuh, itu juga kembali kepada ibadah hati. Bisa dipahami jemaah? Di asas pokok ibadah yaitu adalah hati. Kalau hati kita ini baik, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih, yang disepakati riwayatnya oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, dari sahabat yang mulia Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu. Kita sudah mengenal hadis ini, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam anggota tubuh kita ini ada satu gumpalan daging. Idza salahat salahal jasadu kullu, apabila gumpalan daging tersebut baik, maka seluruh anggota tubuh kita pun akan menjadi baik. Salahal jasadu kullu. Wa idza fasadat, jika satu gumpalan daging tersebut rusak, baik, salahal jasadu kullu, apabila dia baik maka baiklah. Kalau dia rusak satu gumpalan tersebut, maka rusaklah seluruh anggota tubuh kita. Ala wahiya al-qalbu, ketahuilah satu gumpalan daging tersebut adalah al-qalbu. Maka ibadah itu walaupun terbagi menjadi tiga, ibadah hati, ibadah lisan, dan ibadah anggota tubuh, maka pada dasarnya pokok dari segala amalan yang kita lakukan kembalinya adalah kepada hati. Tapi memang masing-masing punya ibadahnya. Kalau ibadah hati tadi, apa saja ibadah hati? Rasa takut, cinta, harap, tawakal, itu ibadah hati. Ucapan zikir, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, rasa syukur, itu ibadah lisan. Tapi dia juga di dalamnya tercangkup ibadah hati. Ibadah badan contohnya salat, haji, umrah, ya, kemudian jihad fi sabilillah, nikah, ya. Walaupun ini adalah ibadah badan, tetapi juga di dalamnya berkaitan tentang masalah ibadah hati. Ibadah harta contohnya, yaitu uang yang kita sedekahkan. Walaupun itu uang yang tidak ada berkaitan tentang anggota tubuh kita, tapi tetap itu juga kembali pada asasnya, yaitu adalah hati. Karena pahala dari kebaikan yang kita lakukan itu kembali kepada hati. Innamal a'mal binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ibadah inilah
yang menjadi tujuan penciptaan manusia. Kita diciptakan oleh Allah untuk perkara yang mulia, yaitu beribadah, sebagaimana Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan jangan mengira kita beribadah kepada Allah itu sebagai bentuk balas budi, karena kita sudah diberi rezeki. Tidak. Sesungguhnya ma uridu minhum min rizqin, aku tidak menginginkan dari mereka rezeki. Wa ma uridu ayyut'imun, dan aku juga tidak menginginkan mereka apa? Memberikan makanan kepadaku. Kalau dalam bahasa perdukunan apa Pak? Menyuguhkan makanan kepada jin itu. Itu dia. Sesajen. Enggak perlu sesajen, Allah diberikan. Karena apa kata Allah? Innallaha huwar razzaq. Enggak perlu Allah rezeki, karena Allah yang memberi rezeki. Dzul quwwatil matin, dan dia enggak perlu makan. Orang yang butuh makan menunjukkan dia pernah lemah, dia merasakan yang namanya lemah, sedangkan Allah tidak pernah lemah. Dzul quwwatil matin, karena dia adalah zat yang maha memiliki kekuatan dan lagi kokoh. Al-matin, al-matin ini yang sangat kokoh. Al-quwwah artinya yang memiliki kekuatan. Dzul quwwah artinya yang memiliki kekuatan. Kalau dikasih makanan berarti apa? Suatu saat Allah itu tidak memiliki kekuatan, sehingga membutuhkan kekuatan melewati asupan makanan, sedangkan Allah tidak membutuhkan itu, karena dialah yang maha kuat dan dialah yang maha kokoh. Jadi rezeki yang didapatkan itu kembalinya kepada manusia. Kemudian ibadah yang dilakukan pun juga kembalinya ibadah tersebut manfaatnya kepada manusia. In ahsantum li anfusikum. Coba kita tambahkan dalilnya. Quran surat Al-Isra ayat yang ke-7. Surat yang ke-17. Surat Al-Isra. Jadi ibadah ini jangan katakan atau jangan dipahami manfaatnya untuk Allah, tidak. Tapi setiap kebaikan, amal soleh yang kita kerjakan, maka manfaatnya kembali kepada yang melakukannya. Demikian pun sebaliknya, keburukan pun juga tidak akan menghinakan Allah. Kemaksiatan tidak akan menjadikan kemuliaan daripada kerajaan Allah itu menjadi rendah dan hina. Jadi ibadah tidaklah untuk memuliakan, tidak menjadikan Allah tambah lebih mulia, dan kemaksiatan tidaklah menjadikan Allah menjadi hina. Adapun ibadah yang kita lakukan, kebaikannya kembali kepada kita, dan kemaksiatan yang kita lakukan, keburukannya pun juga kembali kepada kita. Quran surat Al-Isra, surat yang ke-17, ayat yang ke-7. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Namun sebaliknya, jika kamu berbuat jahat, yaitu melakukan kemaksiatan, kezaliman, kemungkaran, maka kerugian dari perbuatan jahatmu, perbuatan kemungkaranmu, kerugiannya pun juga akan kembali kepada dirimu sendiri. Artinya ibadah yang dilakukan oleh manusia tidak menambahkan kemuliaan Allah, dan kemaksiatan yang dikerjakan oleh manusia tidak menjadikan Allah menjadi hina dan rendah. Maka ibadah manfaatnya kembali kepada yang melakukannya, dan kemaksiatan kerugiannya itu pun juga kembali kepada yang melakukannya. Pilar-pilar ubudiyah yang benar. Sesungguhnya ibadah itu berlandaskan kepada 3 pilar. 3 pilar pokok di dalam ibadah. Pertama, hubbun. Al-hub atau al-mahabbah, kecintaan. Kemudian yang kedua adalah al-khauf, yaitu rasa takut kepada Allah. Dan pilar pokok yang ketiga di dalam ibadah adalah roja. Roja bukan raja. Iya, raja nanti raja. Raja. Roja. Iya.
Dia itu adalah harapan dan bukan roja. Ini roja nama radio bukan, atau TV dakwah bukan. Iya. Walaupun bisa jadi penamaannya itu tujuannya adalah untuk mengharapkan ridhonya Allah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Rasa cinta harus disertai dengan rendah diri. Sedangkan khauf harus dibarengi dengan roja. Dalam setiap ibadah harus terkumpul 3 unsur ini. Karena ini adalah merupakan unsur ibadah hati. Sebagaimana tadi yang sudah diterangkan, asas dalam amal adalah apa yang ada dari hati, ibadah hati. Karena ibadah lisan ini tidaklah bisa menjadi ibadah yang baik, begitupun juga ibadah badan ini pun tidak bisa menjadi ibadah yang baik kalau hatinya tidak baik. Maka kita kuatkan hati ini dengan 3 unsur berikut ini di dalam ibadah yang kita laksanakan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-hubb atau al-mahabbah, yang kedua al-khauf, kemudian yang ketiga ar-raja. Artinya ketika kita melakukan suatu amal hendaknya didasari dengan rasa cinta kita kepada Allah. Ketika kita melakukan suatu amal, kita berharap amal kita itu diterima, mendapatkan pahala. Kemudian yang ketiga, ketika kita meninggalkan kemaksiatan, kita ada rasa takut kalau dengan kita melakukan maksiat nanti kita mendapatkan siksaan Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan azabnya Allah tabaraka wa taala. Sekali lagi kita harus betul-betul menghafal ini, Pak. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, setiap amal kita ini harus ada 3 unsur ini. Ya, harus ada 3 unsur ini, karena inilah yang betul-betul akan menjadikan ibadah kita berkualitas, mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-mahabbah. Kita melakukan suatu amal karena kecintaan kepada Allah. Kita melakukan suatu amal dengan adanya harapan agar diterima dan mendapatkan pahala. Dan ketika kita meninggalkan maksiat, kita meninggalkan maksiat karena takut, adanya rasa takut kepada Allah. Kalau dengan kita melakukan maksiat kita akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus ada rasa takut. Ya. Atau dalam amal ada rasa takut atau tidak, Pak? Ada dalam amal. Seperti apa penjelasannya, Pak? Takut kalau ibadah ini tidak diterima. Ya. Kalau maksiat tadi kita meninggalkannya takut kalau kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam amal yang kita kerjakan, amal itu kan terdiri dari 2, perintah dan larangan. Nah, kebanyakan kita memahami yang namanya amalan itu yang hanya dari perintah. Sedangkan ketika dia meninggalkan maksiat, menjaga diri daripada kemungkaran dan dosa, dia tidak melihat bahwa itu merupakan bagian daripada amal soleh. Jadi yang namanya amal soleh itu terdiri dari 2 perkara, menjalankan perintah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang namanya takwa. Takwa itu definisi sederhananya adalah menjalankan atau melaksanakan apa yang diperintahkan serta meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya amal ibadah bukan hanya mengerjakan apa yang diperintahkan, tapi dengan kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, itu juga termasuk daripada apa yang menjadi amal soleh. Amal soleh. Jadi amal itu bukan hanya apa yang perintahkan kita kerjakan, tapi apa yang dilarang kita tinggalkan, itu juga termasuk daripada amal soleh. Yang itu juga termasuk daripada ibadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini Pok Tini peka nih. Udah tahu agak siang deh. Jazakumullah khairan, masyaallah. Allahumma at'iman at'amani wasqiman saqani. Iya, ini memang udah waktunya nyeruput kopi deh. Jazakumullah khairan, masyaallah.
Maka dari setiap amal, contoh seperti ini, kita hadir di majelis ilmu, ini amal atau bukan? Amal. Maka hadirnya kita di majelis ilmu hendaknya terdapat 3 unsur pokok ini. Kita hadir di majelis ilmu karena adanya kecintaan kita kepada Allah, dan kita hadir di majelis ilmu karena kita berharap agar ini diganjar oleh Allah sebagai amalan soleh yang mendapatkan pahala yang diterima di sisi Allah. Dan kita hadir di majelis ilmu karena kita takut kalau dengan kita tidak berilmu, kita tidak bisa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita takut kalau apa yang kita lakukan ini tidak mendapatkan pahala. Maka 3 hal ini adalah merupakan amaliyah hati. 3 unsur amalan hati. 3 unsur amalan hati yaitu adalah al-mahabbah, al-khauf, ar-roja. Nah, kebanyakan kita membahas di poin yang ketiga ini, syarat diterimanya ibadah, ikhlas dan ittiba. Ya, maunya diterima. Tapi nggak memperhatikan kecintaan bagaimana Allah Subhanahu wa taala kepadanya, tidak memperhatikan rasa takutnya kepada Allah dari amalnya, ya. Sebagian salaf, sebagaimana ini disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan rasa cinta, maka dia zindiq. Jadi nggak boleh kita beribadah hanya dengan salah satu daripada 3 unsur. Harus ada 3 unsur. Pertama al-muhabbah, yang kedua al-khauf, dan yang ketiga adalah ar-roja. Karena kalau kita hanya beribadah kepada Allah berangkat dari rasa cinta saja, tidak ada al-khauf dan al-muhabbah, maka dia terjerumus di dalam golongan zindiq. Ya, golongan zindiq adalah merupakan golongan yang fasik, golongan fasik. Dan siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan harapan, tidak ada rasa khauf dan mahabbah, maka dia murji. Dia cuma berharap saja, tapi tidak ada rasa takut kepada Allah, tidak ada rasa kecintaan yang luar biasa kepada Allah, maka dia murji. Dan ini juga salah satu daripada golongan yang batil, murji atau murjiah yang sering kita dengar. Murjiah ini golongannya, murji ini adalah orangnya, ya. Sama seperti mubtadi'. Mubtadi' ini adalah orangnya, adapun bid'ah adalah perbuatannya. Maka kita harus tahu istilah-istilah seperti ini. Kalau fasik ini orangnya, perbuatannya apa namanya? Fasik itu orangnya, perbuatannya apa namanya? Fusuk. Fusuk. Munafik ini orangnya, sifatnya apa namanya? Nifaq. Munafik ini orangnya. Kafir ini orangnya, perbuatannya apa namanya? Kufur. Musyrik ini orangnya, kalau perbuatannya syirik, ya. Mukmin ini adalah orangnya, perbuatannya iman, beriman, ya. Beriman kepada Allah berarti dia melakukan keimanan, perbuatannya, dan seterusnya. Nah, maka kita harus tahu istilah-istilah seperti ini. Di antaranya contohnya tambahan lagi, orang yang berpuasa, as-shaim. Adapun perbuatan berpuasanya disebut dengan saum atau siam. Saum atau siam. Contoh orang yang salat namanya apa? Musolli atau al-musallun. Musolli, orang yang mengerjakan salat. Nah, perbuatannya yang dikerjakan yaitu adalah as-salah, as-salah, dan seterusnya. Dan siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan khauf, dia cuma bermodal rasa takut saja, tidak ada pengharapan agar diterima, tidak ada rasa cinta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dia masuk ke dalam golongan haruri. Golongan haruri. Namun siapa yang beribadah kepada Allah dengan hub, dengan rasa cinta, beribadah kepada Allah dengan adanya rasa takut, beribadah kepada Allah dengan adanya pengharapan, roja, maka dialah mukmin
muwahhid. Dialah mukmin muwahhid, mukmin yang betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Muwahhid itu artinya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Itu namanya muwahhid. Asal kata dari tauhid. Mukmin yang bertauhid adalah mukmin yang beribadah kepada Allah dengan 3 unsur ini, yaitu dia beribadah karena ada rasa cinta kepada Allah, mahabbah, dan dia beribadah kepada Allah ada rasanya khauf, takut kepada Allah, takut kalau ibadahnya tidak diterima, makanya dia bersungguh-sungguh di dalam beramal, dan berroja, dan juga roja, yaitu dia beribadah kepada Allah agar ibadahnya ini diterima, adanya harapan agar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang beribadah, ada orang yang dia meninggalkan dosa bukan karena takut. Bukan karena takut. Ya, saya meninggalkan dosa ya memang saya maunya seperti itu. Kalaupun juga dimasukkan ke neraka, ya nggak apa-apa sama dia. Subhanallah. Ya, maka ini adalah keyakinan yang batil. Sama seperti orang yang melakukan ibadah, ada juga yang bukan karena pengharapan. Dia melakukan ibadah ini karena ya sudah dia pengen beramal. Kalau diterima oleh Allah maka ini adalah anugerah, kalau tidak diterima ya tidak mengapa baginya. Maka ini adalah merupakan keyakinan yang keliru, keyakinan yang batil. Karena mukmin yang sejati di dalam amalnya harus didasari dengan 3 unsur ini, yaitu dia beramal karena ada mahabbah, dia beramal karena ada khauf, dan dia beramal karena ada roja. Mahabbah atau al-hubb, kecintaan, al-khauf yaitu rasa takut kepada Allah, dan ar-raja berharap diterima ibadahnya kepada Allah. Wah Ustaz, kalau dia berharap ibadahnya mendapatkan pahala berarti nggak ikhlas dong. Karena dia beramal bukan lillahi ta'ala. Orang yang beramal karena pengen masuk ke dalam surga, mendapatkan pahala, itu tanda ikhlas. Karena ganjaran surga ini adalah merupakan ganjaran yang datang hanya dari Allah, bukan yang datang dari selain Allah. Yang namanya ikhlas itu apa? Mengharapkan balasan hanya datang dari Allah. Maka apapun ganjaran yang datang dari Allah, entah itu pahala atau surga, maka ini adalah merupakan ganjaran yang hanya datang dari Allah. Berarti itu diantara tanda orang ikhlas di dalam beramal. Sebagaimana ini juga dalil yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Al-Kahfi. Silakan dicatat sebagai tambahan dalil surat Al-Kahfi. Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Surat yang ke-18 ayat 110. Bismillah. Di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 110, Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan penjelasan bahwasanya Dia adalah ilah yang satu, yang Maha Esa. Qul innama ana basyarum mithlukum. Tatkala Nabi Muhammad SAW berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia seperti kalian. Jadi manusia umumnya semuanya sama, para nabi dan selain dari para nabi umumnya adalah sama. Cuman yang membedakan adalah apa? Mereka mendapatkan wahyu secara langsung, sebagaimana yang diterangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di kalimat selanjutnya di dalam ayat ini. Yuha ilayya, yang diwahyukan kepadaku. Apa itu wahyu yang diberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya Tuhan kalian hanyalah Tuhan yang Maha Esa. Artinya Tuhan kalian itu betul-betul satu. Tidak ada ilah yang patut disembah melainkan hanya Allah yang disembah dengan benar, dengan hak. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Nah, ini dia tambahan faedah yang kita bahas dari penjelasan ini. Siapa yang berharap bertemu dengan Allah, berarti dia ada apa ini? Roja, yarju. Yarju ini asal katanya dari roja, mengharap.
mengharap bertemu dengan Allah, falyamal amalan shaliha, maka hendaknya dia melaksanakan amal yang saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun di dalam ibadah kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini jelas-jelas sangat tegas menerangkan kepada kita tentang bolehnya adanya harapan di dalam amal. Maka orang yang beramal dengan keyakinan tidak mengharapkan pahala, ini adalah keyakinan yang batil. Ya, saya beramal ikhlas kok, dikasih pahala, alhamdulillah. Nggak kasih nggak apa-apa, saya tetap beramal. Saya beramal ini bukan karena pengen masuk surga, itu tanda saya nggak ikhlas kalau saya beramal pengen masuk surga. Maka ini keliru. Ya, ini keliru ya. Maka dari sini kita sekali lagi, ini poin yang paling utama sebenarnya. Ini poin yang paling utama dalam amal. 3 pilar ini sebelum kita membahas masalah syarat diterimanya amal. Karena banyak orang yang membahas, dia tahu menguasai penjelasan definisi secara definisi saja tentang masalah syarat diterimanya amal. Dia bisa menerangkan, oh adalah ikhlas. Kemudian yang kedua adalah ittiba. Tapi dia nggak tahu unsur pokok di dalam amalan hati. Karena amalan lisan dan amalan badan ini menjadi baik dan mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah tergantung daripada amalan hati. Dan amalan hati ini bisa menjadi baik jika terpenuhi 3 unsur pokok tadi, yaitu al-mahabbah, al-khauf, dan ar-raja. Baru nanti ditambahkan 2 hal lagi syarat diterimanya amal, yaitu ikhlas, kemudian yang kedua ittiba. Nah, ini baru poin yang ketiga, poin yang C. Makanya ini luar biasa telitinya, tajamnya ilmu daripada Al-Ustadz Yazid rahimallahu ta'ala, ingin menerangkan sebelum kita membahas masalah ikhlas, sebelum kita membahas masalah mutaba'ah, ittiba, kita hendaknya membahas pilar-pilar ubudiyah yang benar. Karena ketika pilar ibadah ini benar, terpenuhi 3 unsur ini dengan baik, maka akan menjadikan ibadah yang kita lakukan dari lisan, yang kita lakukan daripada perbuatan, semuanya ini pun juga akan menjadi baik. Maka urutannya di sini penulis Al-Ustadz Yazid rahimahullah ta'ala membahas terlebih dahulu pilar-pilar di dalam ubudiyah, di dalam ibadah yang dilaksanakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalil yang menerangkan tentang masalah cinta, al-hubb atau awil mahabbah, adalah Quran surat Al-Maidah ayat 54. Dalil yang menerangkan tentang al-mahabbah awil hub atau al-hub, kecintaan kepada Allah, yaitu adalah Quran surat Al-Maidah ayat 54. Yuhibbuhum wa yuhibbunah, dan Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang dicintai oleh Allah? Yaitu ahlu tauhid. Sebagaimana ini juga diterangkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Silahkan ditambahkan catatan sebagai tambahan faedah ayat untuk bisa mendapatkan penjelasan yang lebih luas lagi. Kita tambahkan surat Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah, yaitu mereka menyembah berhala sebagai tandingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka bukan hanya menyembahnya tapi mencintai berhalanya. Makanya ketika dirusak oleh Nabi Ibrahim, kesedihan mereka luar biasa, kemurkaan mereka itu luar biasa. Ini siapa yang memecahkan dan menghancurkan patung-patung berhala kita? Ya, mereka langsung murka karena yang mereka cintai ini dirusak. Kahubbillah, seperti kecintaan mereka kepada Allah, padahal yang mereka cintai ini adalah berhala, sesembahan yang dijadikan sebagai sekutu di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Walladzina amanu itu orang-orang melakukan kesyirikan, mereka mencintai berhala mereka. Adapun orang-orang yang beriman, ahlu tauhid, ya orang yang mukmin tentu ahlu tauhid karena dia hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Asyaddu hubban lillah. Mereka luar biasa kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat besar cintanya kepada Allah Tabaraka wa taala. Maka orang yang mentauhidkan Allah adalah mereka orang yang memiliki kecintaan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini Quran surat Al-Baqarah ayat 165 juga sebagai tambahan dalil yang kedua yang menerangkan bahwasanya tatkala kita beribadah kepada Allah, hendaknya terdapat kecintaan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti anak ketika belajar sungguh-sungguh. Karena apa? Karena pengen membanggakan orang tuanya. Berarti anak tersebut terdapat kecintaan yang luar biasa kepada orang tuanya. Dia pengen gurunya pun juga merasa bahagia dengan usaha yang telah dilakukan oleh gurunya agar dia bisa mendapatkan nilai yang besar. Maka dia melakukannya ini karena dia betul-betul pengen dicintai oleh gurunya, ingin dicintai oleh orang tuanya. Maka kecintaan kepada Allah di dalam amal ini bagaikan cas, menambah power agar kita lebih semangat lagi di dalam beribadah. Yang kita cari itu cinta Allah. Allah kalau sudah cinta kepada hambanya, apa yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, Pak? Siapa yang tahu, Pak? Jamaah sekalian, kenapa kita pengen cinta Allah? Biar kita mendapatkan seluruh kebaikan, bukan hanya hidayah. Seluruh kebaikan. Sebagaimana dalam hadits qudsi yang dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Fa idza ahbabtuhu, apabila aku telah mencintai hambaku, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, tangannya yang dia gunakan untuk menyentuh, dan aku akan menjadi kakinya yang dia gunakan untuk melangkah. Artinya apa? Setiap yang dilakukan oleh indera kita ini akan berada di dalam hidayahnya Allah, bimbingannya Allah. Jadi kita nggak mungkin melihat hal-hal yang dibenci oleh Allah. Kita tidak mungkin mendengar hal-hal yang dibenci oleh Allah. Tangan kita tidak mungkin melakukan perbuatan zalim yang dibenci oleh Allah. Dan kaki kita pun juga tidak mungkin dilangkahkan kepada tempat yang dibenci oleh Allah karena berada di dalam petunjuk Allah, dijaga oleh Allah. Artinya kalau orang sudah dicintai oleh Allah, dia akan selalu berada di dalam penjagaan Allah. Kemudian di akhir hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala pun juga berfirman, "Wa in sa'alani", apabila dia meminta kepadaku, maka aku akan memberikan. Dan apabila dia meminta perlindungan kepadaku, wa in ista'adzani wa la in ista'adzani la u'idzannahu, maka aku akan memberikan perlindungan kepadanya. Maka ini adalah diantara manfaat buah manis yang dapat kita raih ketika kita sudah mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berada di dalam kebaikan, di dalam penjagaan Allah. Kalau kita pengen meminta, kita dikasih. Sama seperti anak. Kalau anak ini sudah dicintai dan disayangi oleh orang tuanya, kira-kira apa yang dia minta dikasih atau tidak? Dikasih. Anaknya menyenangkan hati orang tuanya, selalu baik ucapannya, selalu membantu perbuatannya baik, menyenangkan, maka dia mendapatkan cinta orang tuanya. Sekalipun orang tuanya ketika itu tidak mampu untuk memberikan di waktu tersebut, maka dia akan berusaha nyari uang, minjem untuk mewujudkan apa yang diminta oleh anaknya. Lihat begini, kita membayangkan kalau orang tua udah cinta kepada anaknya. Tapi kalau orang tuanya nggak senang sama anaknya, nggak cinta, ada nggak orang tua yang nggak cinta sama anaknya, nggak sayang? Ya tergantung dari perangainya. Kalau memang dia ternyata anak membangkang, durhaka, ucapannya buruk, perbuatannya buruk, itu akan lambat laun menjadikan kasih sayang orang tuanya akan menipis. Yang ujung-ujungnya nanti akan keluar kalimat yang diucapkan oleh orang tuanya apa? Ya udahlah nak, kamu terserah mau hidup kayak apa aja. Ini kan tanda kalau orang tuanya udah nggak lagi memperhatikan keadaannya. Kalau tidak diperhatikan lagi orang tuanya akan keadaannya, berarti apa? Orang tuanya sudah tidak lagi
menyayanginya, tidak lagi menyayanginya, maka dibiarkan. Maka demikianlah pula juga guru. Kalau dia sayang sama muridnya, dia akan memberikan perhatian lebih. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika menyayangi hambanya, ketika seorang hamba betul-betul mendapatkan cintanya Allah, maka tentu dia akan mendapatkan banyak perhatian yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan banyak anugerah yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tentu menjadi perhatian di dalam ta'lim dan tarbiyah yang kita berikan kepada anak-anak kita, yaitu menghadirkan kecintaan di dalam hatinya hanya kepada Allah. Nak, kamu ini belajar untuk mendapatkan cinta Allah. Nak, kamu itu sholat untuk mendapatkan cinta Allah. Nak, kamu kalau berpuasa untuk mendapatkan cinta Allah, dan seterusnya. Artinya jangan kita mengajarkan anak untuk melakukan perbuatan kebaikan karena ingin mendapatkan cinta orang tua. Nak, kamu kalau sudah dicintai Allah, pasti orang tua akan mencintai kamu. Tapi kalau Allah sudah benci sama kamu, murka sama kamu, orang-orang yang ada di sekitar kamu pun juga akan menjadi murka. Allah kalau mencintai hambanya, semua yang ada di sekitar kita akan dijadikan apa? Sayang kepada kita. Tapi kalau Allah sudah benci dan murka kepada kita, maka jangan diharapkan yang ada di sekitar kita akan mencintai dan menyayangi kita, kecuali musuh-musuh kita, yaitu syaitan. Pasti akan lebih sayang lagi kita, karena kita tidak ada mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sedikit Anda tambahkan penjelasan yang sebenarnya penjelasan ini sangat singkat oleh Al-Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala. Tapi saya melihat banyak para penuntut ilmu ketika saya sering memberikan penjelasan tentang masalah ibadah rukun hati, ya, rukun hati, ibadah rukun hati, pilar-pilar ibadah yang ada di dalam hati, itu banyak daripada penuntut ilmu tidak mengetahuinya. Tapi kalau ditanya apa syarat diterimanya ibadah, tahu mereka, yaitu ikhlas dan mutaba'ah, ittiba'. Tapi kalau ditanya apa pokok atau unsur utama daripada ibadah hati, mereka tidak mengetahuinya. Padahal ibadah hati ini adalah pokok utama daripada diterimanya ibadah kita. Pokok utama yang akan menjadikan ibadah kita ini berbuah pahala yang besar di sisi Allah, itu kembali kepada hati. Maka ketika kita beramal, hati ini harus terdapat 3 unsur pokok ini, yaitu yang pertama al-hub, al-mahabbah, cinta kepada Allah, al-khauf, takut kepada Allah, roja, berharap kepada Allah di dalam amal yang dilaksanakan agar diterima dan mendapatkan pahala. Dan dalil yang menerangkan tentang khauf dan roja, ya, ini ditambahkan oleh penulis Quran surat Al-Anbiya ayat 90. Quran surat Al-Anbiya ayat 90. Ini dalil yang menerangkan tentang hendaknya kita di dalam beramal terdapat unsur hati, yaitu khauf, rasa takut, dan roja, rasa berharap, adanya pengharapan kepada Allah. Di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 90, Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir ayatnya, innahum kanu, di penghujung ayat daripada 90 surat Al-Anbiya, innahum kanu, sesungguhnya mereka, yusari'una fil khairat, bersegera untuk melakukan banyaknya kebaikan, wa yad'unana, dan mereka berdoa kepada Allah, raghaban wa rahaban, dengan penuh harap dan cemas. Ya, dalam istilah lain, roja itu disebutkan di dalam ayat rogoban. Jadi istilah penyebutan lain daripada roja di dalam ayat Al-Quran apa? Rogoban. Roja dalam istilah lain rogob, yaitu dengan penuh harapan. Dan khauf dalam istilah lain yang disebutkan oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah rohaban, yaitu dengan adanya rasa cemas. Wa kanu lana khashi'in, dan sungguh mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami, khusyuk di dalam ibadah yang mereka laksanakan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita lihat juga dalam ayat yang lain. Ini sebagai tambahan juga dalil. Banyak sekali sebenarnya kalimat khauf dan roja ini, tapi dengan pengucapan ayat yang lain. Silakan dicatat saja ayatnya ya. Quran surat Al-A'raf ayat 56. Quran surat Ar-Ra'd ayat 12. Quran surat Ar-Rum ayat 24. Dan Quran surat As-Sajdah ayat 16. As-Sajdah ayat 16. Saya ulangi lagi, tambahan dalil yang menerangkan tentang kalimat berharap atau rasa cemas dan harapan. Al-A'raf ayat 56, Ar-Ra'd ayat 12, Ar-Rum ayat 24, dan As-Sajdah ayat 16. Jadi ini di dalam ayat ini disebutkan khaufa wa tama'a. Ada kata lain lagi. Kalau tadi roja ada rogoban, dalam ayat yang lain ada toma'an. Toma'an. Toma'. Toma' itu betul-betul, kalau bahasa kita tamak. Tamak itu artinya dia betul-betul pengen mendapatkan itu. Ada harapan pengen mendapatkan itu semuanya. Iya, rakus, tapi ini terlalu negatif maknanya. Iya, rakus pahala, masya Allah. Artinya betul-betul dia pengen ibadah ini diterima dan mendapatkan banyak pahala. Ibadahnya pengen diterima dan dia mendapatkan banyak ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tamak pakai bahasa Indonesia itu ternyata diambil dari bahasa Arab, toma', toma'an. Iya, dalam bahasa yang lain tadi rogoban, dalam bahasa yang lain apa? Rojaan. Faman kana yarju liqa'a rabbih, di akhir Quran surat Al-Kahfi tadi yarju, rojaan. Jadi kata roja, pengharapan itu ada banyak penyebutannya. Ada roja, ada rogoban, sebagaimana tadi di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 90 yang ada di dalam kitab yang ditulis oleh, yang dikutip oleh Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala, atau dalam penyebutan lain yang terdapat di dalam Quran surat Al-A'raf, surat Ar-Ra'd, surat Ar-Rum, dan surat As-Sajdah ayat 16. Penyebutannya adalah dengan toma'an. Toma'an. Maka kita harus mukmin yang muwahhid, mukmin yang betul-betul mentauhidkan Allah di dalam ibadahnya, harus terpenuhi 3 pilar ini, 3 unsur ini di dalam ibadah yang dilaksanakan, yaitu al-hubb, al-khauf, dan ar-roja. Tidak boleh hanya salah satu daripada 3 ini. Kalau cuma hanya sekedar ada al-khauf, al-mahabbah, maka dia terjerumus di dalam golongan zindiq. Tapi kalau cuma hanya roja, maka dia terjerumus di dalam golongan murji. Tapi kalau hanya sekedar khauf, maka dia terjerumus di dalam golongan hururi. Hururi. Dan tentunya ini 3 golongan yang batil, 3 golongan yang fasik, ya, yang tidak sempurna ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terdapat kekeliruan dan kesalahan. Maka harus di dalam ibadah yang kita laksanakan terpenuhi 3 unsur ini di dalam hati kita. Maka dalam penyebutan yang lain 3 unsur ini disebutkan oleh para ulama apa? Arkan a'mal al-qalb. 3 rukun amalan hati. 3 rukun amalan. Maknanya rukun apa, Pak? Kalau salah satu daripada rukun-rukun ini tidak dilaksanakan berarti tidak sah. Menunjukkan bahwasanya dalam amalan hati itu harus ada 3 unsur ini. Karena ini rukun amalan hati, yaitu adanya mahabbah, yaitu adanya dalam amal tersebut roja, yaitu di dalam amal tersebut harus adanya khauf. Mahabbah, roja, khauf, atau mahabbah, roja, khauf, atau mahabbah, khauf, roja, dan seterusnya. Baru poin yang ketiga
di dalam ibadah dibahas oleh Al-Ustadz Yazid Ibn Abdul Qadir Jawas rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'ah, yaitu syarat diterimanya ibadah. Ibadah adalah perkara tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah? Tauqifiyah artinya adalah tidak ada sesuatu bentuk yang disyariatkan kecuali berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Tauqifiyah. Tauqifiyah artinya sesuatu yang pada asalnya tidak boleh kita kerjakan sampai ada penjelasan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi pada asalnya ibadah itu hukumnya adalah tauqifiyah. Tidak boleh kita kerjakan. Tidak boleh kita kerjakan sampai ada dalil dari Al-Quran dan dalil dari As-Sunnah, hadis-hadis Rasulullah SAW. Baru kalau ada penjelasan dari Al-Quran dan As-Sunnah kita kerjakan. Tapi kalau tidak ada dalil yang memerintahkan kita untuk mengerjakan, maka tidak boleh kita kerjakan. Al-aslu fil ibadah at-tahrim. Ini kaidah yang sudah disepakati oleh para ulama ini. Rasanya tidak ada yang menyelisih kaidah ini. Apa itu? Al-aslu fi ibadah at-tahrim. Ini kaidah usul fikih. Hukum asal di dalam ibadah adalah haram. Haram untuk dikerjakan sampai ada dalil yang memerintahkan, yang membolehkan. Tapi sebaliknya, al-aslu fil muamalah, hukum asal di dalam muamalah yaitu adalah al-ibahah. Hukumnya pada asalnya boleh sampai ada dalil yang mengharamkan, seperti jual beli. Pada asalnya transaksi jual beli muamalah halal sampai ada dalil yang mengharamkan. Apa itu? Jika di dalam transaksi tersebut ada riba, ada goror, maka ini adalah hal-hal yang telah diharamkan di dalam Islam. Kalau transaksi jual beli terdapat riba, transaksi jual beli terdapat goror, maka transaksi tersebut hukumnya adalah haram yang pada asalnya tadi halal. Tapi karena ada unsur-unsur yang diharamkan, maka berubah yang halal menjadi tidak diperbolehkan untuk kita laksanakan. Ini kaidah yang rasanya tidak ada yang menyelisihi kaidah ini oleh para ulama ahlul ilmi, yaitu kaidah hukum asal di dalam ibadah at-tahrim. Pada asalnya tidak boleh kita kerjakan, haram sampai ada dalil yang memerintahkan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sebaliknya hukum asal di dalam muamalah adalah boleh, halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Ikhlas dan ittiba ini adalah merupakan syarat sah diterimanya ibadah. Ikhlas yaitu mengharapkan pahala semata hanya dari Allah dan bebas daripada unsur kesyirikan. Kalau ada unsur kesyirikan berarti ibadahnya tidak ikhlas karena masih ada harapan selain daripada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ittiba' atau mutaba'ah yaitu adalah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap amal yang dikerjakan kalau tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amal tersebut dipastikan akan tertolak. Maka jangan hanya sekadar niat saja, oh ikhlas karena Allah, tetapi juga harusnya apa? Didasari dengan bagaimana tata cara ibadah tersebut harusnya dikerjakan sesuai dengan ajaran sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ditegaskan oleh Nabi di dalam hadisnya yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Setiap perkara amalan yang dilaksanakan tanpa adanya tuntunan dari kami, maka amalan tersebut akan tertolak. Maka wajib kita berilmu tentang bagaimana sunnah Nabi di dalam amal yang kita kerjakan, baik itu yang bersifat ucapan atau amalan yang bersifat perbuatan. Jadi bukan hanya niat yang baik, oh yang penting saya pengen mendapatkan pahala, tapi kaifiyahnya, tata caranya pun juga harus baik. Itulah baru dikatakan amal soleh. Amal soleh itu apabila amalan tersebut berangkat dari niat yang baik dan tata cara yang baik. Niat yang baik karena Allah dan tata cara yang baik yaitu sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya,
Penulis Al-Ustadz Yazid rahimahullah ta'ala mengutip firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 112. Ayat 112 surat Al-Baqarah. Maka kita, ini nasihat selanjutnya khususnya dari anak pribadi untuk saya dan juga kaum muslimin. Setidaknya kita pernah khatam untuk tafsir surat Al-Baqarah. Karena pembahasannya luar biasa tentang masalah tauhid dan syirik. Tauhid dan syirik. Makanya keutamaannya pun juga luar biasa. Siapa yang di dalam rumahnya dibacakan surat Al-Baqarah, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa keutamaannya? Syaitan tidak akan masuk ke dalam rumahnya, artinya dijaga oleh Allah tabaraka wa taala. Maka betul-betul keutamaan secara membacanya luar biasa, dan juga isi kandungan ayat ini juga sangat luar biasa. Minimal kita baca tafsirnya agar kita betul-betul baik secara keilmuan di dalam mentauhidkan Allah tabaraka wa taala, dan baik pengetahuan kita di dalam berupaya menjauhkan diri daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena banyak pembahasannya berkaitan tentang masalah tauhid dan syirik, lebih-lebih kesyirikan yang dilakukan oleh pengikutnya Nabi Musa dari kalangan Bani Israel. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidaklah demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Aslama wajahahu artinya adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Wa huwa muhsin, dan dia melakukan kebajikan. Artinya melakukan kebajikan di sini artinya adalah mengikuti apa yang dituntun di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat ini di antara faedahnya mencangkup syarat diterimanya ibadah. Yaitu pertama, aslama wajahahu lillah. Dia betul-betul menyerahkan amalannya tersebut sepenuhnya kepada Allah, lillahi. Wa huwa muhsin, dan dia melakukan dengan sebaik-baiknya. Amalan yang dilakukan dengan sebaik-baiknya adalah amalan yang dilakukan sesuai dengan petunjuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baru falahu ajruhu 'inda rabbih, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Rabbnya. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan orang yang beramal ikhlas karena Allah sesuai dengan tuntunan Nabi, tatkala dia sakaratul maut, hendak dicabut nyawanya, ruhnya oleh Allah, tidak ada rasa takut kepada mereka, dan juga tidak ada rasa sedih hati. Karena orang-orang kafir, orang-orang fasik, ketika mereka sakaratul maut, mereka dicabut nyawanya dalam keadaan apa? Takut dan sedih. Tapi kalau orang yang mukmin betul-betul mentauhidkan Allah di dalam amalnya, ikhlas karenanya, kemudian sesuai dengan tuntunan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika diwafatkan oleh Allah, mereka dalam keadaan sakaratul maut yang tidak ada rasa takut dan rasa sedihnya, karena mereka betul-betul beriman dengan keimanan yang baik, mentauhidkan dengan tauhid yang baik, beramal dengan amal yang baik, ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat ini pelajarannya luar biasa. Pertama, bagaimana prinsip kita di dalam ibadah. Kemudian yang kedua, apa buah yang kita petik dari amalan yang baik yang kita kerjakan kepada Allah. Pertama, prinsip yang baik dalam ibadah, ikhlas, mengharapkan pahala dari Allah, itulah yang kita sebut dengan lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, muhsin. Muhsin itu adalah orang yang melakukan dengan sebaik-baiknya, dan orang yang melakukan amal dengan sebaik-baiknya adalah orang yang mengerjakan amal sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran yang kedua yang kita dapatkan, ganjaran bagi orang yang betul-betul ikhlas dalam amalnya karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Nabi adalah mendapatkan pahala. Kemudian yang kedua, mereka tatkala diwafatkan oleh Allah tidak ada rasa takut dan juga tidak ada rasa sedih. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Khaufun alaihim, tidak ada rasa takut. Kemudian tidak ada rasa sedih, ya. Karena betul-betul mereka selama beramal ikhlas karena Allah,
dan karena mereka selama beramal sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita pelajari pada kesempatan hari ini. Semoga beberapa faedah yang telah kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat. Adapun prinsip selanjutnya yang keempat, insyaallah akan kita bahas setelah liburan sekolah insyaallah. Maka selamat berlibur. Orang tua juga ada liburannya. Iya, subhanallah, karena di akhir bulan ini jadwal kita bertepatan dengan jadwal libur anak-anak ya, dan kita karena ngajinya di sekolah tentunya kita mengikuti kegiatan yang ada di sekolah, dan insyaallah kita akan melanjutkan kaidah yang keempat di dalam prinsip dakwah salafiyah, maka akan kita lanjutkan insyaallah setelah liburan sekolah insyaallah. Tapi tentunya dalam amal tidak ada liburnya, dalam amal tidak ada liburnya. Dan tadi di antara poin utama yang kita dapatkan, pilar di dalam amalan yang paling utama adalah amalan hati. Harus kita penuhi pilar-pilarnya, unsur-unsurnya, yaitu adalah al-mahabbah, al-khauf, ar-roja. Baru setelah itu kita lihat di dalam amal kita hendaknya ikhlas karena Allah. Kemudian yang keduanya adalah mutaba'ah atau ittiba sesuai dengan tuntunan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu ma tasma'un wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.